Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pelumasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Sulong, samping kiri saya Robi Anwar, Dehan Cipta Wibawa, Dian Septiano, Arif, Ian Sahroni, dan Yosa Hendra Suara. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Pertama yaitu fungsi dari sistem pelumasan, terdiri dari oil, film, dan sap. Fungsinya untuk mencegah kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Terus ada fungsi dari pelumas. Yang pertama, menghindari kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Yang kedua, sealer atau sebagai perapat antara piston dengan dinding silinder. Yang ketiga, pelindung mencegah karat. Yang keempat, peredam suara. Yang kelima, pendingin. Dan yang keenam, ada pembersih. Sistem pelumasan. Yang pertama, sistem pelumasan motor 4 tak. Itu oli melumasi seluruh komponen mesin. Ada dua sistem, yaitu sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan basah. Selanjutnya ada sistem pelumasan motor 2 tak, yaitu pelumasan gigi transmisi dan ruang engkol terpisah. Sistem pelumasan kering, oli ditampung di ruang engkol dan terdapat dua pompa, yaitu pompa penghisap dan pompa penekan. Sistem pelumasan basah pada sepeda motor 4 tak. Yang pertama, oli ditampung di ruang engkol dan terdapat satu pompa oli yang berfungsi mengalirkan oli ke poros engkol, gigi persneling, poros knob, dan rantai mesin. Nah, selanjutnya pada proses penggantian oli. Yang pertama yaitu oli mesin semakin lama dipakai akan terkontaminasi oleh cairan yang lain atau unsur hara yang lain. Gas dan ruang bakar yang masuk ke oli. Pengecekannya sendiri ada oli parodik, yaitu untuk melakukan pengecekan pada kondisi dari oli tersebut, apakah oli kekentalannya masih layak atau tidak, atau warna dari oli tersebut. Nah, apa sih yang akan terjadi jika oli tidak diganti? Yang pertama, jika oli tidak diganti, oli yang sudah rusak, maka pelumasan akan buruk pada mesin tersebut. Lalu karena pelumasan yang buruk, kinerja dari mesin tersebut akan menurun, sehingga terjadi kerusakan mesin yang parah. Karena rusak yang parah, maka mesin akan mengalami mesin sehingga tidak dapat digunakan. Nah, ini merupakan contoh oli baru warna kuning, lalu ada contoh oli bekas warna hitam karena terbakar. Nah, ini merupakan salah satu jenis sistem pelumasan yang bernama ALC, Suzuki Advanced Lubrication and Cooling System yang digunakan oleh Suzuki. Cara kerja sebagai oli yang sudah dingin mengalir ke rantai, kontrol, dan lokas. Nah, untuk sistem pelumasan sendiri, yang pertama masuk ke dalam lalu digerakkan oleh trigger gear dan leaf gear oleh dua gear, lalu kembali keluar. Nah, untuk komponen yang lain ada driven rotor, ada drive rotor, ada suction dan distel. Nah, dari rival saat kecepatan rendah, bekas akan terdorong, lalu dari oil pump menarik ke pegas, lalu pegas kembali lagi menuju ke oil filter atau filter oli. Nah, saat kecepatan tinggi, bekas akan terdorong ke dalam, sehingga dari oil pump masuk ke oil pan. Nah, ini merupakan dua tipe oli filter. Yang pertama ada elemen profesional dan elemen filter kristal. Selanjutnya, ini jika saringan oli tidak diganti, maka yang akan terjadi seperti ini. Yang pertama ada elemen filter menjadi tersumbat. Yang kedua, kartu pelumasan terberak. Terus oli yang bercampur partikel logam masuk ke dalam mesin, sehingga usia kerja poros-poros yang berputar menjadi lebih pendek atau harus menjadi turun mesin. Ini ada contoh filternya, filter baru dan filter bekas. Terlihat dari warnanya, filter baru masih berwarna kuning. Kemudian ini ada tipe
pendingin oli atau tipe pendingin udara. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada pemeriksaan sistem pelumasan. Yang pertama pemeriksaan kuantitas dan kualitas minyak pelumas. Yang kedua ada pemeriksaan tegangan pelumasan. Yang ketiga pemeriksaan komponen pelumasan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan kerja pompa oli. Nah, pada pemeriksaan kualitas oli ini, oli tersebut akan diperiksa apakah secara visual apakah masih layak atau tidak. Dengan terlebih dahulu ada low, ada full. Dan bisa juga dilihat alat ini menunjukkan viskositas dari oli tersebut. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa beberapa hari yang lalu oli tersebut full. Lalu kemudian pada hari ini oli tersebut naik, jadi kadarnya lebih tinggi dari full, kelebihan kapasitas oli tersebut. Nah, dan selanjutnya berkebalikannya itu jumlah oli berkurang pada hari ini beberapa waktu yang lalu full dan hari ini berkurang gitu. Nah, konsumsi oli sendiri yaitu yang pertama masuk dari kartu masuk atau kartu pin, lalu akan bisa menarik ke atas, lalu switch akan mematikan bunga apinya, kemudian keluar lagi ke kartu out. Oli tersebut bisa juga naik dari didorong piston dari bawah ke atas. Nah, ini merupakan rate of oil consumption atau konsumsi oli. Nah, selanjutnya adalah pengukuran tekanan oli. Nah, sebagai contoh di sini ada tekanan oli pada mesin 7K atau pada mesin mobil ya. Pada tekanan idle yaitu sekitar 0,3 km per cm atau lebih. Nah, ini ada hasil yaitu pada 3000 rpm yaitu sekitar 2,5 sampai 5 km per persegi. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu pada saat mesin mati atau tekanan oli rendah di bawah 0,2 km per persegi. Nah, di sini dimulai dari baterai terus ignition switch, lalu warning up, warning lamp yaitu lampu peringatan, yaitu ketika oli tidak naik atau tekanan oli pada mesin tidak naik, maka warning lamp akan menyala. Dan apabila tekanan oli cukup di dalam ruang mesin untuk mengawasi, maka warning lamp sendirinya akan mati. Nah, kemudian ada pengukuran komponen. Yang pertama pengukuran celah antara motor dengan motor menggunakan filler gauge. Lalu ada pengukuran celah antara motor dengan bodi sama menggunakan filler gauge. Nah, untuk pengukuran komponen celah antara motor dengan bentuk umpan, untuk nilai standar dari celah tersebut di antara 0,03 sampai 0,09 mm. Untuk limit pemakaian 0,15 mm atau limit tersebut merupakan limit standar yang digunakan. Lalu pada mini gauge L merupakan 100. Selanjutnya ada ventilation manifold, crankcase ventilation system, pertama terbuka dan tertutup. Terus fungsi dari ventilasi manifold yaitu untuk mencegah terbentuknya lumpur dan asap. Nah, apa sih yang terjadi jika katup pada PCB tersumbat? Low by gas tidak dapat menyala kembali. Lalu low by gas akan dilepas ke atmosfer. Selanjutnya ada sistem pelumasan motor bata, yaitu ada pelumasan tabur yang digunakan untuk Vespa bata ya, yang lama. Selanjutnya pelumasan terpisah atau automatic lubrication. Selanjutnya CLS yang mana computerized lubrication system yang digunakan oleh Yamaha RX. Selanjutnya ada CCI atau crankshaft cylinder injection yang digunakan oleh Suzuki dan Superlab yang digunakan oleh motor Kawasaki. Selanjutnya sistem pelumasan campur. Oli dicampur langsung dengan bensin pada tangki bensin atau bisa disebut oli samping. Selanjutnya perbandingan bensin dan oli yaitu 20:1. Dan dari tangki bensin dialirkan ke tabung
dari tangki oli ke karburator atau intake manifold. Terus selanjutnya banyak sedikitnya oli yang mengalir tergantung putaran mesin. Jadi oli itu keluar tergantung putaran mesinnya. Kalau misalkan putaran mesinnya lebih kencang, oli lebih mengalir lebih banyak. Kalau putaran mesinnya pelan, oli mengalir lebih sedikit. Contohnya yaitu Suzuki. Oli dialirkan dari tangki oli oleh pompa oli. Keluar dari pompa oli dialirkan keluar dari pompa oli, aliran oli di cabang dua. Pertama ke bantalan kiri, yang kedua ke karburator, terus ke ruang engkol. Selanjutnya yaitu ada super loop yang digunakan dari Kawasaki. Yaitu pertama oli dialirkan dari tangki oli oleh pompa oli, lalu keluar dari pompa aliran oli diteruskan langsung ke ruang engkol. Nah, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu YCLS, itu yang digunakan oleh Yamaha dan King kata motornya. Nah, yaitu volume aliran oli diatur oleh kontrol colok atau sering disingkat oleh CP. Nah, CP ini bekerja atas dasar masukan dari kontrol unit, yaitu dikontrol secara elektronik seperti itu. Ini adalah tabel dari cara kerja YCLS. Di sini menunjukkan RPM ketika nyala dan mati. Ketika RPM rendah bisa mencapai 16 RPM sampai menengah 12 RPM, dan apabila tinggi 4 RPM, dan begitu sebaliknya. Kemudian ada pemeriksaan PCU, dimana pemeriksaan valve control unit pada YLCS menggunakan ohmmeter. Untuk spesifikasi tahanannya PCU 23/30 ohm. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.